Just to get me mama and get me that book. A bunch of scallywags. Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Sebelum kalian lanjut nonton video ini, Mimin saranin buat kalian untuk nonton Goosebumps 1. Videonya silahkan kalian cek di video Mimin sebelumnya. Kalau sudah, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Sarah di kota Wardenclyffe sedang sibuk menulis esai tentang mengatasi rasa takut untuk melengkapi persyaratan masuk Universitas Columbia. Sesaat kemudian pacarnya bernama Tyler datang dan mengejutkan Sarah dengan membawa beberapa camilan untuknya. Sayangnya Katie, ibu Sarah, dan adik Sarah bernama Sonny memergoki mereka sehingga Tyler terpaksa pulang. Pada keesokan harinya, seperti biasa, Katie harus mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, termasuk Sam, sahabat Sonny yang sering dititip di rumah Katie. Sebelum berangkat, mereka bertegur sapa dengan Pak Ju, penghuni rumah sebelah yang sibuk mempersiapkan dekorasi Halloween. Mereka juga sempat mampir ke minimarket milik Walter untuk belanja kebutuhan Halloween. Di sana, Sarah dan Katie sempat berdebat. Sarah meminta Katie mengawasi Sonny dan Sam karena ia harus bekerja lembur minggu ini. Padahal Sarah ingin fokus menyelesaikan esainya yang harus dikumpulkan pada hari Jumat. Tapi melihat ibunya memohon, Sarah tidak bisa menolak. Sonny belakangan ini suka bereksperimen dengan menara Tesla buatannya agar bisa mendapat nilai tambahan di sekolah. Percobaan ini melibatkan arus listrik sehingga Sonny benar-benar harus diawasi. Sesampainya di sekolah, Sam yang sedang menyebar pamflet jasa pengangkut sampah diganggu teman sekelas bernama Tommy. Untung saja ada bu guru di sana yang langsung menyuruh mereka masuk ke kelas masing-masing. Sementara itu, Sarah kembali bertemu Tyler di perpustakaan. Tyler mengajak Sarah pergi berkencan nanti malam sebagai permintaan maaf atas kejadian tadi malam. Sarah pun mulai bimbang. Sepulang sekolah, Sam mendapat orderan mengangkut sampah saat sedang asyik mengukir labu Halloween. Demi cuan, mereka pun bergegas pergi ke alamat yang diberi si penelpon dengan naik sepeda. Sesampainya di lokasi, mereka agak terkejut melihat rumah yang dituju terlihat seperti rumah lama yang terbengkalai tapi tetap tidak mengurungkan niat untuk masuk. Di teras rumah juga terlihat dua boneka keramik berbentuk kurcaci yang sebelumnya pernah hidup. Sonny dan Sam mengangkut beberapa benda yang menurut mereka masih bisa dijual. Sonny kemudian tertarik pada patung kucing yang tampak seperti kucing sungguhan. Saat berusaha mengambil, Sonny tidak sengaja menemukan tombol pintu rahasia yang menyimpan peti tua berisi satu buku dan juga kunci. Buku tersebut adalah hasil karya Steen yang di film sebelumnya digunakan untuk mengurung kembali monster-monster ciptaan Steen. Sonny yang mengira buku itu hanyalah buku biasa langsung membukanya. Dan tiba-tiba saja setelah berbalik sejenak, boneka Slappy sudah duduk di dalam peti. Slappy merupakan salah satu monster yang sangat agresif. Ia hampir saja menghancurkan seisi kota jika Steen terlambat mengurungnya. Di dalam saku jas Slappy terdapat kertas bertuliskan namanya dan juga kalimat mantra. Slappy kemudian mengeluarkan suara yang membuat Sonny nyaris pipis di celana. Tapi ternyata suara Slappy hanyalah ulah Sam. Keduanya memutuskan pulang, membawa Slappy bersama mereka atas keinginan Sam. Namun lagi-lagi Tommy datang mengganggu, meminta paksa sweater Sonny dan barang-barang temuan mereka termasuk buku karya Steen dan juga Slappy. Slappy yang memang sudah hidup lagi menggunakan kekuatannya untuk mengerjai Tommy. Dengan membuat celana Tommy melorot beberapa kali sehingga Sonny dan Sam bisa mengambil kembali Slappy dan segera kabur. Tommy pun sangat kesal. Ia bersama dua temannya mengayuh sepeda sekencang mungkin untuk mengejar. Untuk kedua kalinya, Tommy pun harus menanggung malu. Slappy menggerakkan selang yang kemudian membuat Tommy dan kawan-kawan terlempar dari sepeda.
Sonny dan Sam sempat bingung. Mereka pun segera pulang dan mengadu pada Sarah. Sarah tidak terlalu memperhatikan. Ia sedang galau antara melanjutkan esai atau berkencan dengan Tyler. Yang akhirnya Sarah pun lebih memilih Tyler. Ia meminta Sonny beralasan Sarah sedang mandi jika nanti ibu mereka menelpon. Padahal Sonny butuh bantuan Sarah untuk tugas presentasi. Sarah memanfaatkan waktu luang yang sangat langka ini agar bisa berpesta bersama Tyler. Namun ia malah mendapati Tyler sedang asik bersenang-senang dengan wanita lain sementara Sonny berlatih presentasi di depan para boneka termasuk Slappy. Sayangnya proyek menara Sonny masih gagal dan di saat itu juga Slappy berbicara pada Sonny. Awalnya Sonny mengira Sam kembali berulah, tapi setelah melihat Slappy bisa bergerak, Sonny pun segera memanggil Sam. Mereka berdua sempat tidak percaya. Slappy membuktikan diri dengan menyelesaikan cucian dan semua PR mereka. Tapi Slappy meminta agar keduanya merahasiakan identitas Slappy dari siapapun untuk saat ini. Baru sebentar bersenang-senang bersama, Sarah yang baru dicampakkan sudah pulang ke rumah. Sarah mengungkap ia pulang cepat karena mendapati Tyler ternyata adalah seorang pria brengsek. Hal ini juga didengar oleh Slappy. Pada tengah malam saat Sarah, Sonny dan Sam sudah tidur, Slappy diam-diam pergi ke ruang tengah dan memperbaiki kerusakan pada proyek menara Tesla Sonny. Kemudian ia menyelinap ke kamar Sarah sambil membawa sebuah obeng. Scene pun berpindah ke sekolah. Sarah menemukan Slappy di dalam tasnya. Ia pun menyembunyikan Slappy di dalam loker. Saat itu juga Tyler datang menyapa. Sarah hanya menanggapi Tyler dengan dingin sehingga Slappy menyimpulkan pria inilah yang sudah menyakiti hati Sarah tadi malam. Ketika pembelajaran berlangsung, Slappy keluar dari loker dan menyusul Tyler yang kebetulan sedang sendirian menyiapkan properti teater. Setelah sedikit basa-basi, Slappy mencabut bau tangga yang dinaiki Tyler dengan kekuatan magisnya sehingga pemuda itu pun sontak terjatuh dan mengalami cedera pada tulang leher. Sarah sempat mendengar Tyler menyebut boneka Sarah yang mencelakainya. Sarah pun berlari ke loker dan ia mendapati Slappy sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Sonny sedang presentasi tentang menara Tesla buatannya di depan guru dan juga para siswa. Presentasi Sonny awalnya berjalan lancar, tapi kemudian aliran listriknya bocor hingga hampir saja merubuhkan dinding kelas. Beruntung tidak ada yang terluka akibat kejadian ini. Setelah jam pelajaran usai, Sonny dan Sam dijemput Sarah yang langsung menceritakan tentang kecelakaan Tyler. Anehnya, Sonny dan Sam merasa mereka tidak pernah memasukkan Slappy ke dalam tas Sarah. Mereka terpaksa berkata jujur pada Sarah tentang Slappy yang bisa berjalan, bicara dan punya kekuatan supranatural melebihi manusia. Mereka menduga Slappy mencelakai Tyler karena mendengar keluhan Sarah tadi malam. Sesampainya di rumah, Slappy ternyata sudah duduk di pangkuan Katie yang mengira Slappy hanyalah boneka biasa. Sarah berusaha memberitahu Katie, tapi tentu saja Katie tidak percaya. Terlebih lagi hari Halloween sudah dekat. Ia menganggap anak-anak hanya sedang melakukan prank menggunakan boneka Slappy. Setelah Katie beranjak dari sofa, Sonny teringat pada kertas mantra yang ia temukan dari saku Slappy dan segera membaca mantra itu agar Slappy kembali tidur. Sialnya, cara ini tidak berhasil. Sarah mengajak Sonny dan Sam ke kamarnya untuk mencari cara lain. Namun Slappy tiba-tiba muncul lagi. Sarah pun mulai muak dan ia memukul Slappy dengan tongkat baseball hingga pingsan. Mereka bertiga kemudian memasukkan Slappy ke dalam tas dan merantainya. Lalu membuang boneka mistis itu ke danau. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Slappy mendarat di kaca depan mobil. Sambil memukuli kaca, Slappy berkata ia hanya ingin menjadi bagian dari keluarga mereka. Sarah tidak peduli. Ia mengemudikan mobil dengan kencang lalu menginjak rem mendadak. Slappy pun terpental dari mobil. Dalam situasi ini, Sonny khawatir bukannya memecahkan masalah, mereka mungkin malah membuat keadaan jadi lebih buruk. Singkat cerita, perayaan Halloween pun tiba. Semua warga komplek asik bersenang-senang dengan kostum masing-masing, kecuali Sarah, Sonny, dan Sam. Mereka sibuk mencari informasi tentang Slappy. Sebuah website artikel konspirasi pernah menerbitkan tulisan tentang insiden di kota Madison yang diyakini adalah ulah boneka perut yaitu Slappy.
toko boneka jahat yang berasal dari buku karya penulis horor bernama Steen. Sony langsung teringat pada buku yang ia temukan di rumah terbengkalai. Ia juga menyadari Slappy muncul setelah ia membuka buku tersebut. Sayangnya, buku itu masih ada pada Tommy. Dari hasil pencarian di internet, didapatkan info bahwa Steen tinggal di Wardenclyffe dari tahun 1979 sampai 1985. Artinya, rumah terbengkalai di mana Sony dan Sam menemukan Slappy adalah rumah yang dulu ditempati Steen setelah pindah dari kota Madison. Steen sempat memulai lagi karir menulisnya, tapi karyanya tidak diterbitkan. Yang berjudul Halloween Berhantu, yang mengisahkan tentang ambisi boneka iblis untuk menciptakan keluarga sendiri dengan menghidupkan Halloween. Sementara itu, Slappy sudah berada di minimarket milik Walter, beraksi menghidupkan semua dekorasi Halloween di sana. Walter pun ikut jadi korban. Slappy melempar topeng goblin ke wajah Walter dan seketika Walter berubah menjadi monster budak Slappy. Slappy sudah siap mengacaukan kota malam ini. Di sisi lain, Sarah dan yang lainnya mulai menemukan titik terang. Mereka berhasil menemukan nomor telepon Yayasan Apresiasi Steen, tapi sayangnya panggilan mereka dialihkan ke pesan suara. Mereka akhirnya pergi menemui Tommy untuk mengambil buku tulisan Steen. Tommy berkata buku tersebut ia simpan di tempat tersembunyi di kamarnya yang harus mereka cari sendiri. Di saat itu juga tiba-tiba 3 monster penyihir datang membawa terbang Tommy serta 2 temannya. Menyadari monster sudah berkeliaran, Sarah dan yang lainnya langsung menuju rumah Tommy, sementara Slappy bersama Walter sedang berada di Menara Tesla. Slappy menggunakan menara untuk menyiarkan mantra sihir ke seluruh penjuru kota. Dalam sekejap, seluruh dekorasi Halloween di kota Wardenclyffe menjadi hidup. Di rumah Tommy, Sarah dan yang lainnya terpaksa menyelinap masuk karena nenek Tommy yang tertidur pulas tidak mendengar mereka mengetuk pintu. Setelah beberapa saat mencari, Sony dan Sam berhasil menemukan buku Steen, akan tetapi hal aneh terjadi. Permen jeli beruang yang tidak sengaja ditumpahkan Sam ke lantai saling bertumpuk membentuk ukuran lebih besar dan menyerang 2 anak ini. Tidak seperti bentukannya yang imut, monster jelly beruang ternyata sangatlah agresif. Mereka melempari barang dan mengepung Sony dan Sam. Hingga Sony secara tidak sengaja membuka buku Steen saat ia diserang. Ia akhirnya mengerti cara kerja buku tersebut dan segera menyelamatkan Sam. Mereka kemudian menemui Sarah yang berjaga di luar dan menceritakan hal di luar nalar yang baru saja mereka alami. Sarah awalnya bingung, tapi setelah melihat monster tengkorak yang menyerangnya terhisap ke dalam buku, Sarah pun mulai mengerti. Sementara itu, di sisi lain di menara, Slappy baru saja memerintahkan Walter untuk menjemput Katie beserta buku tulisan Steen. Halloween yang seharusnya menjadi momen menyenangkan, kini berubah menjadi tragedi. Semua warga berlari ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Sarah dan yang lainnya menemukan Katie sudah terlilit jaring laba-laba di atas pohon di halaman pacu. Mereka berbagi tugas, Sarah akan membuka buku di dekat para monster, Sony dan Sam akan mengambil tangga untuk menjangkau Katie. Para monster mulai terisap satu persatu, namun hantu terbang datang merampas buku dari tangan Sarah. Bersamaan dengan dibawanya Katie oleh monster laba-laba raksasa menuju Menara Tesla, di mana Slappy sudah menunggu. Tidak lama kemudian, seorang mumi menarik Sarah dan yang lainnya ke dalam rumah yang ternyata ia adalah Pak Chu. Pak Chu merupakan penggemar Steen garis keras sehingga Sarah dan yang lainnya tidak perlu capek-capek menjelaskan lagi. Sedangkan di sisi lain, Slappy menyekap Katie dan membacakan sebuah mantra padanya. Berhubung satu-satunya cara menyingkirkan Slappy hanya dengan menghisapnya ke dalam buku Steen, mereka pun harus merebut kembali buku tersebut dari tangan Slappy. Untungnya Pak Chu bersedia membantu. Ia menyediakan segala peralatan kostum khas monster Halloween agar mereka bisa dengan mudah berkamuflase, serta membuat buku Steen versi KW. Trik ini sukses membuat Sarah dan yang lainnya sampai ke Menara Tesla dengan selamat. Tanpa mereka ketahui, pesan suara Sarah ternyata sampai pada Steen. Alhasil, penulis buku horor tersebut segera menuju ke TKP. Ia melihat Menara Tesla menyala dan meyakini Slappy berada di sana. Steen pun langsung menyusul ke menara meski sempat diganggu oleh monster kurcaci. Berpindah pada Sarah dan yang lainnya, kini mereka terkejut mendapati Katie sudah berubah menjadi boneka dan berada di bawah kendali Slappy.
Slappy kemudian naik ke bagian atas menara untuk menghancurkan buku Stin agar keluarga Halloween-nya tetap abadi. Sarah tidak terima. Ia mengejar Slappy sedangkan Sonny dan Sam akan mematikan daya listrik. Tapi berhubung Slappy memasang jebakan pada tuas-tuas listrik, Sonny pun merubah rencana. Ia berniat memaksimalkan semua daya listrik hingga sekring meledak dan juga hancur. Sedangkan di sisi lain, Sarah yang sudah sampai ke bagian atas menara langsung membuat Slappy tersungkur lalu mengambil alih buku Stin. Sialnya, buku tersebut ternyata sudah dikunci oleh Slappy. Sarah akhirnya menawarkan negosiasi. Ia akan menyerahkan buku Stin asalkan Slappy mengembalikan Katie. Slappy pun setuju dan Sarah langsung melempar buku Stin. Namun buku yang diberikan Sarah adalah buku Stin versi KW alias palsu yang baru saja dibuat Sarah di rumah Pak Chu. Sebelum Slappy bertindak, Sarah menendangnya ke gulungan listrik tepat saat arus listrik menara mencapai daya maksimum. Katie dan Walter perlahan kembali ke wujud semula, namun mereka tidak ingat apa yang baru saja mereka alami. Setelah beberapa menit tersetrum, Slappy terlempar sangat jauh dan kunci pada buku Stin terbuka sendiri. Satu persatu monster Halloween tersedot ke dalam buku, hingga akhirnya tersapu bersih seluruhnya. Sarah pun mengembalikan buku Stin pada penulisnya yang baru saja tiba di menara. Stin lega mereka bisa menyelamatkan diri tanpa bantuannya. Stin juga mengatakan pada Katie dan Walter bahwa kejadian barusan hanyalah efek perubahan pola cuaca. Saat akan pulang, tiba-tiba saja terdengar teriakan Tommy dan beberapa detik kemudian Tommy terhempas ke dalam semak-semak. Tommy langsung memeluk Sonny. Ia merasa baru saja bermimpi aneh. Sebelum Stin pergi, Sarah meminta saran untuk menyelesaikan esainya. Stin hanya berkata Sarah sebenarnya mampu. Ia hanya perlu menulis apa yang ia ketahui. Setelah melewati malam Halloween yang mengerikan, Sarah akhirnya bisa melanjutkan esainya dengan lancar. Sonny berhasil mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Walter mulai PDKT dengan Katie dan Sarah juga semakin akrab dengan Pak Chu dan ditambah lagi Sarah lulus ujian masuk Universitas Columbia idamannya. Keluarga Sarah menyambut Natal yang akan segera tiba dengan perasaan sukacita. Sedangkan di sisi lain, Stin yang baru merampungkan buku lain kedatangan tamu tidak terduga yaitu Slappy yang ternyata masih hidup dan belum terhisap ke dalam buku. Slappy membawa kejutan untuk Stin yaitu sebuah buku ciptaannya dengan Stin sebagai karakter utama. Slappy membuka buku tersebut dan dalam sekejap Stin terhisap ke dalam buku. Dan film Goosebumps 2 pun selesai. Ending yang sangat sudahlah. Hehe, gimana menurut kalian guys? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan uploadan video terbaru dari Mimin. Dadah!